Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat Bapak Ibu semua. Sekitar Terima 10 kasih menit, sekali pada Bapak. ya baik. Ya baik, Pak. Moga-moga bisa saya kompres. Tadinya saya pikir 15 menit. Ya, 15 menit nggak Terima apa-apa. kasih. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih sekali pada ID Yogyakarta yang telah mengundang saya untuk ikut bergabung di acara ini. Apresiasi pada ID Yogyakarta karena dari seminar yang pernah saya ikuti selama ini termasuk yang paling lengkap dengan keragaman seluruh pembicara dengan ekspertis yang sangat hebat sekali dari Dr. Daeng, Prof. Purnawan, Dr. Dirwan, Dr. Wikan, Dr. Dede dari Lekasehat, dan tentunya dari Dr. Broto. Jadi saya yakin sebenarnya peserta sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali termasuk saya. Jadi ini saya hanya menambahkan sedikit dari sisi yang lain karena kebetulan saya bukan dokter, saya dari TI. Kebetulan dari mulai 2015 membantu di Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan telemedicine sebagai tim teknis dan juga beberapa kegiatan penelitian di kampus dan beberapa kegiatan lain. Mohon izin saya ingin share presentasi saya sedikit tentang apa yang mungkin bisa kita cermati sebagai membahas apa yang sudah diberikan oleh para pembicara sebelumnya yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Baik, mohon izin saya akan share sebentar. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Ya, Sudah, sudah. Ya, baik. Baik, jadi di sini saya akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda atau menambahkan saja dari sedikit pengalaman saya yang saya yakin tadi sudah dibahas dari sangat luas sekali ya, dari tentang sejarah telemedicine, bagaimana tentang aturan hukumnya, dari sisi etika, bagaimana juga mungkin standar profesi dan seterusnya, terutama juga di Indonesia kaitannya juga dengan di pandemi gitu ya. Ini juga sedikit menambahkan tentang informasi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah telemedicine yang sangat panjang dari sekian puluh tahun yang lalu, penggunaan kata teknologi kalau di sekarang kita kaitannya dengan internet dan lain, smartphone, mobile, notebook, kembali ke zaman dulu kita menggunakan radio, dan di era sekarang pun di Indonesia sebenarnya penggunaan radio 2 meter, pengalaman sering membantu Kementerian Kesehatan keliling ke pegunungan-pegunungan di Papua, di Kerinci dan lain-lain, masih juga ada beberapa puskesmas menggunakan radio 2 meter. Itu saya kira juga bentuk dari pemanfaatan teknologi. Di beberapa kondisi, misalnya di Halmahera dan lain-lain, beberapa teman di Dinkes juga menggunakan teknologi SMS ya, menggunakan mungkin yang pernah dengar USSD. Kalau Bapak Ibu isi pulsa bintang 363 bakar, kalau di Telkomsel itu ada menu, kita juga bisa melakukan pengiriman data yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Ini juga bentuk dari salah satu yang kita sebut sebagai telemedicine. Tadi disebutkan juga salah satu isu penting di Indonesia adalah kaitannya tentu dengan client to provider atau dari dokter ke pasien, yang dimana regulasinya memang belum memenuhi untuk hal itu ya, karena kita hanya memiliki surat edaran dan peraturan konsil yang mungkin relatif juga belum sekuat kalau kita bicara telemedicine yang antar provider dengan menggunakan Permenkes 20 tahun 2019 begitu ya. Nah, selain itu juga bisa kita cermati kalau dari sisi adopsi teknologinya sendiri, dari pemaparan dari pembicara sebelumnya yang sangat bagus sekali, kita bisa lihat bahwa sebenarnya di Indonesia mungkin kita, kalau kita lihat dari sisi adopsi teknologi telemedicine mengacu pada HIMSS, HIMSS itu adalah Health Information Management System Society ya, tahun 2015, itu kita rata-rata masih di level 0, 1, 2 gitu ya, di mana sudah ada program telemedicine, sudah menggunakan video conference, beberapa saya yakin menggunakan WA call maupun yang lain, video call. Kemudian ada fungsi pengiriman data-data klinikal yang secara sederhana atau nanti mungkin ditemenin menggunakan aplikasi gitu ya. Terus mungkin juga menggunakan kamera yang sedikit lebih canggih untuk mengamati di teledermatologi, melihat apa yang terjadi pada kelainan di kulit dan lain-lain. Nah, kalau lebih ke atas itu agak sulit karena itu kaitannya dengan integrasi sistem informasi di rumah sakit, sistem informasi di puskesmas, sistem informasi di dinas kesehatan dan lain-lain. Jadi lebih banyaknya telemedicine itu berjalan sendiri, belum terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional yang tentunya di pandemi COVID ini sangat-sangat dipentingkan ya, di mana laporan apapun yang terjadi pada layanan telemedicine harusnya bisa terintegrasi, bisa dimonitor oleh kementerian dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ya, kita berjuang untuk sampai ke level 7 pada suatu saat nanti gitu ya. Kemudian dari sisi regulasi sudah disebutkan, nah saya ingin menggarisbawahi satu hal penting di bagian terakhir setelah ada Permenkes 20 2019, ada surat edaran, ada perkonsil, ada informasi dari BPOM. Nah, di ujung di sini Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan institusi yang lain juga sedang menyiapkan sandbox regulation. Jadi memang kaitannya bagaimana persiapan dari regulasi telemedicine yang digunakan untuk di client to provider. Ini kebetulan nanti di belakang saya ceritakan sedikit bagaimana kami juga
bersama dengan UNDP dan atensi melakukan kajian yang nanti menjadi masukan bagi kementerian dalam pengembangan regulasi yang melindungi telemedicine dari dokter ke pasien gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan semuanya, kalau kita mau rangkum dari sisi telemedicine terbagi jadi dua kelompok, provider to provider dan client to provider. Kalau provider to provider yang sudah berjalan dengan baik ada ditemenin tadi tahun 2017, dan juga tentunya tidak boleh dilupakan adalah sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE, karena kan nanti saling terkait, saling berbagi resume medicine dan lain. Telemedicine menjaga supaya bisa dilayani secara lokal, karena mungkin kesulitan dalam mengirimkan pasien dirujuk secara fisik ya dengan kondisi geografis yang sulit melalui sungai, melalui hutan dan lain gitu ya. Nah, begitu memang harus dirujuk, SISRUTE akan mengambil alih. Nah, tapi kalau kita bicara client to provider yang tadi juga Dr. Daeng garis bawahi dengan tanda merah bahwa ini masih memerlukan banyak hal. Kementerian punya Sehatpedia, tadi adalah Kasehat, nanti dari grupnya Aliansi Telemedicine Indonesia, Prof. Purnawan, ada banyak sekali yang nanti kita lihat. Jangan lupakan juga dari hospital tadi, sudah ada presentasi mengenai layanan telemedicine di Pantirape. Kemudian saya juga sedikit membantu di Tekon di Sarjito gitu ya. Dan juga jangan lupa ada Puskesmas, karena banyak sekali setiap kali ada seminar telemedicine, dokter Puskesmas bertanya, Pak, bagaimana kalau kami menggunakan teknologi untuk melayani pasien karena alasan pandemi sehingga mereka tidak bisa datang ke Puskesmas. Disitulah kita menggunakan SMS atau menggunakan WA dan layanan yang mana ini juga bagian dari telemedicine yang perlu kita kelola dengan baik juga. Ini contoh dari tampilan temenin atau telemedicine Indonesia, dashboardnya, kita bisa tele EKG, tele USG dan seterusnya, dan mengirimkan gambar yang bisa kita kirimkan ya antar Fasienkes. Ini dari sistem rujukan terpadu, ini dari Sehatpedia ya seperti juga Leka Sehat maupun yang lain tadi, Klik Dokter. Ini dari rumah sakit, salah satu contohnya selain Pantirape ada dari Sarjito dan lain-lain. Nanti saya tampilkan sedikit tabel. Kami sempat menyusun juga banyak sekali rumah sakit yang sudah memberikan layanan telemedicine sebagai ekstensi dari sistem rumah sakit yang sudah ada. Jadi melayani pasien yang existing yang sudah punya rekam medis. Dan tentunya dari Puskesmas, nanti kita bahas sedikit juga, karena bagaimanapun mereka juga harus melayani pasien dengan menggunakan teknologi karena alasan pandemi ini. Dan tentunya juga tadi dari atensi atau dari grup lain, misalnya dari Health Tech ID, ada Halodoc, Klik Dokter, dan seterusnya. Kita termasuk Leka Sehat yang baru saja bergabung di atensi. Ini sejarahnya saya tidak akan bahas banyak, tapi yang jelas dengan adanya telemedicine Indonesia, kalau kita bahas tentang layanan di daerah terpencil itu mau tidak mau memang kita perlu lihat di sini, karena mereka sudah bisa melayani dengan baik di ujung, misalnya di Sausapor, di Oransbari, di Pegunungan Kerinci, di Pulau Wake, di Sulawesi Tengah, di Mahakam Ulu ya, Tiong Ohang. Itu adalah karena juga menggunakan temenin yang dibuat Kementerian Kesehatan di tahun 2017. Tapi kalau kita lihat sejarahnya dari 2012 sampai seterusnya juga sudah berkali-kali melakukan kegiatan, walaupun mungkin waktu itu masih menggunakan pihak ketiga sehingga ada fee yang harus dibayarkan per tahun yang memang cukup mahal gitu ya. Nah, ini cara kerjanya saya kira tidak begitu sulit ya. Nanti kapan mungkin kita bisa eksplor bersama apa itu temenin dan bagaimana penggunaannya. Yang bergabung juga rumah sakitnya sudah banyak ya, dari 56 yang pengampu, yang diampu 151, jumlah dokter spesialis radiologi 137 dan seterusnya. Nah, ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Wikan di Pantirape atau juga mungkin contoh lain di Tekon di Sarjito. Nah, ini kami juga sempat melakukan kegiatan dalam kegiatan saya sebagai konsultan atau peneliti, melakukan pendataan terhadap layanan-layanan telemedicine yang sudah dikerjakan di berbagai rumah sakit. Ini secara random saja saya ambil, misalnya dari Dr. Unsolo tadi, dari Primaya Hospital gitu ya, kemudian dari Margono, dari Muhammad Husin Palembang, dan segala macam hal. Kita lihat jenis layanan seperti apa saja, bagaimana proses pembayarannya, integrasi dengan sistem rumah sakit seperti apa, itu sebenarnya juga sudah banyak sekali gitu ya, walaupun kami belum selesai karena masih ada ratusan lagi yang harus kita data. Mungkin harus minta bantuan Persi ya untuk membantu di pendataan. Kita lihat lagi kalau kita bicara telemedicine, jangan lupakan teman-teman kita di daerah 3T, di sana sangat kesulitan sekali terhadap tantangan-tantangan infrastruktur, ya seperti contoh ini saya ambil gambar dari Oransbari, dari Sausapor, dari Tiong Ohang. Physically puskesmasnya sangat bagus sekali, tapi infrastrukturnya sangat jelek, sehingga speed yang sangat rendah waktu mereka memberikan layanan telemedicine. Juga dari sisi edukasi tadi disebutkan literasi digital bagi para SDM juga perlu kita tingkatkan, termasuk dokternya juga gitu ya.
kita lihat, alhamdulillah pemerintah sudah membuat infrastruktur palaparing yang sudah membuat fiber optik lewat bawah laut kemana-mana. Ini tentunya dibantu dengan BTS dari program baktinya Kominfo. Jadi kalau kita bicara telemedicine, kita tidak bisa hanya bicara di Kementerian Kesehatan. Kita harus melibatkan Kominfo, kita melibatkan BPOM, BPJS. Jadi banyak sekali stakeholder harus kita rangkul, kita sinergikan sehingga layanan itu berjalan dengan baik ya. Kita lepas dari client to provider yang berbasis handphone ya, kita bicara tentang 3T dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita lihat stakeholder yang terlibat, rangkuman dari semua pembicara tadi, ternyata banyak sekali. Kita tidak hanya bicara pasien, dokter, teknisi telemedicine pun kita perlu cermati, bagaimana mungkin misalnya berhubungan dengan sertifikasi atau keahlian teknisnya, bagaimana mereka disumpah untuk menjaga kerahasiaannya, dari administratornya, industri farmasi, kaitannya dengan nanti e-farmasi pembelian obat secara online, sektor asuransi. Nah, ini sekarang BPJS dan Kemenkes kan sedang membuat uji coba untuk temenin ya pembiayaan dari mereka, kemudian Badan Pelaksana Hukum dan seterusnya. Jadi skopnya sangat luas ya. Jadi nanti harapannya dengan diskusi ini kita bisa merangkul lagi banyak stakeholder untuk terlibat dalam pengembangan framework yang ke depan dengan lebih baik gitu ya. Etika tidak karena tadi dari para pakar sudah membahas dengan detail sekali, dari pasien, dokter maupun pengelola layanan. Jadi tidak hanya dokter dan pasien, ingat penyelenggara telemedicine juga harus mengikuti etika-etika tersendiri ya, seperti misalnya rekan sehat atau dokter yang mana mereka betul-betul dari sisi manajemen, dari manajerial, bagaimana mereka mampu mengelola datanya dengan baik, bagaimana mereka memilih dokter yang punya kualifikasi yang bagus dan segala macam hal itu kan juga perlu kita cermati di situ ya. Standar ya, bagaimana melakukan pelayanan telemedicine sesuai dengan aturan yang baku, syarat prosedur yang benar gitu ya, pelatihan-pelatihan buat para pemberi layanan kesehatan, baik dokter, perawat, bidan dan seterusnya gitu ya, tanggung jawab kerahasiaan, kualifikasi ya, mungkin juga harus ada kursus-kursus tertentu, akreditasi, mungkin juga ada masa waktu yang harus diikuti sehingga sekian tahun karena teknologi berubah, tuntutan berubah, ini harus berubah. Ingat, acuannya kita adalah misalnya di finance ya, industri finance, fintech itu bagaimana mereka mensupport dengan baik dari BI dan OJK. Nah, di sini Kementerian Kesehatan harus bekerjasama juga dengan institusi lain yang bertindak seperti di Bank Indonesia maupun OJK. Ya, kalau kita bicara e-banking, mobile banking sudah sangat mature atau matang. Kalau kita bicara fintech, bicara tentang pinjaman online dan segala macam, atau mungkin juga tadi disebutkan ada taksi online, ini masih immature. Ini juga kita akan bergerak bersama untuk mencapai ke satu kematangan pelayanan yang semudah, senyaman, seaman seperti kalau kita pakai internet atau mobile banking dan lain-lain. Termasuk membangun kepercayaan, asuransi tadi juga akan menjadi isu penting. Bagaimana pembiayanya tadi dijelaskan di Amerika, seperti Pak ceritakan sudah ada dari Medicare dan lain-lain. Lintas batas ini cerita tentang bagaimana antar kota, antar negara, aturannya bagaimana. Sekarang juga banyak merubat ke dokter-dokter di Singapura, di Taiwan dan lain-lain. Di sini nanti kalau ada sesuatu bagaimana aturan hukumnya dan lain-lain gitu ya. Standar interoperabilitas alat yang dipakai telemedicine kan juga harus standarisasi seperti di Amerika mungkin ada di FDA, waktu kita pakai tadi EKG digital kayak atau apapun, nah itu kan harus memenuhi aturan-aturan tertentu yang harus kita kelola juga dengan baik. Hukum termasuk juga nanti berhubungan dengan customer service kalau ada masalah-masalah. Nah, sedikit ini dari kompetensi saya di bidang teknologi, saya ingin berbagi tambahan sedikit tentang apa yang perlu kita cermati juga di dalam telemedicine. Contoh pertama adalah autentikasi. Tadi disebutkan bahwa sebelum ada telemedicine pun secara offline banyak juga dokter yang palsu ya, menyaru seseorang menjadi dokteran dan melayani pasien. Nah, ini kan juga apalagi di elektronik, bagaimana kita mendapatkan keyakinan bahwa yang kita layani pasien beneran atau yang melayani kita adalah dokter beneran. Tentunya pada waktu mereka menggunakan sistem harus kita autentikasi dengan benar. Contoh sederhana kalau di mobile banking atau internet banking Anda pakai token atau pakai OTP, fingerprint, retina, ini juga bentuk tadi syarat-syarat misalnya dari Dr. Boto ya tentang bagaimana aturan tentang penjagaan autentikasi, otorisasi segala itu harus kita jaga dengan baik dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi inform, begitu kita daftar menjadi anggota di pelayanan telemedicine, benar nggak di awal kita diminta persetujuan untuk mengizinkan penggunaan data kita yang akan diolah secara elektronik, dikirimkan ke sistem lain, digunakan untuk keperluan analitik dan lain-lain, itu juga harus secara elektronik kali bisa dikerjakan. Nah, ini juga contoh misalnya
teman di puskesmas tanya, Pak gimana ya Pak kalau info komsen, apakah saya harus bikin surat dulu, kemudian difoto dengan WA, dikirimkan di sana, dicetak, di tanda tangani, dikiriman lagi, atau kita bikin kalimat-kalimat yang menyatakan persetujuan dengan tanda tangan digital walaupun di WA agak sulit ya. Dan seterusnya itu juga tadi sudah dijelaskan, itu akan menjadi isu yang penting juga kita cermati. Belum lagi juga nanti misalnya hubungannya dengan pembayaran gitu ya. Atau untungnya saat ini sekarang sudah terintegrasi dengan pembayaran-pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO dan lain-lain. Tapi juga ini akan menjadi isu bagaimana kita mendapatkan perlindungannya ya, seperti Bapak Ibu belanja di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak. Yakin nggak, aman nggak waktu kita melakukan pembayaran, jangan-jangan data kita disadap nanti digunakan untuk pembelanjaan yang lain dan seterusnya gitu ya. Kemudian isu lagi berhubungan dengan keamanan untuk mengirim data. Sekali lagi kita kirim secara elektronik. Yang pas yang namanya SMS atau email itu jelas tidak aman karena tidak ada enkripsi atau penyandian. Tapi begitu Bapak Ibu connect ke sistem yang menggunakan HTTPS misalnya temenin gitu ya, ada gambar gemboknya itu berarti datanya nanti dienkripsi atau disandikan. Kalau Bapak Ibu connect ke Lekas Sehat, ke Klik Dokter, Halodoc, itu juga mereka pakai namanya SSL atau Socket Security Layer. Jadi datanya tidak akan mudah diintip. Tapi ini juga harus kita kaji dengan baik. Seberapa jauh semua penyedia layanan telemedicine mampu menyediakan teknologi seperti ini, gitu ya. Belum lagi nanti berhubungan dengan anonimis, ya. Kita bicara data kita tersimpan secara elektronik, disimpan di satu sistem, kemudian kadang-kadang kan kita pertukarkan. Sebagai contoh di pandemi ini, Kementerian Kesehatan mungkin membutuhkan data secara real seberapa jumlah pasien yang OTG atau apapun yang segala macam hal yang terdaftar di semua penyedia layanan telemedicine. Gitu ya. Begitu dikirim, tentunya mereka tidak berhak menerima data secara personal. Mereka harus melakukan anonimisasi ya. Jadi di sini bagaimana pentingnya kita akan mampu mengupas data-data pribadi, kemudian kita dikirimkan data untuk proses pemahaman secara populasi apa yang sedang terjadi dan lain-lain. Ini ilustrasi kebetulan waktu itu di UGM kami pernah bikin aplikasi untuk promosi kesehatan. Nah dengan RSA, dengan DSDI, DFK dan lain-lain, setiap data terkirim itu data pribadinya akan dibuang ya. Kita contohnya seperti itu. Kemudian isu lain lagi berhubungan dengan, nah ini kita selalu paham bahwa di Indonesia tuh mohon maaf kalau sistem yang dibuat pemerintah itu setiap kali ada akses banyak, sering jadi tidak bisa diakses, hang, crash gitu ya. Nah ini isu-isu seberapa jauh para penyedia layanan telemedicine mampu menyediakan yang namanya ketersediaan, availability, kehandalan, jadi diakses, dan scalability. Mau diakses 5 orang, 10 orang, 3 juta orang, 1 miliar, sistemnya tetap jalan dengan baik. Itu juga akan jadi isu penting bagaimana layanan telemedicine kita kerjakan, karena ini kan sekali lagi setelah pandemi ini akan menjadi tren yang makin lama makin kita manfaatkan gitu ya. Kemudian isu lain berhubungan dengan lokasi di mana server itu berada. Kalau kita mengacu pada PP 71 ya tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik kan disebutkan disyaratkan nantinya semua penyedia harus berada di Indonesia ya servernya. Nah ini untung mereka masih memberi kelunakan sampai Oktober 2021. Jadi saat ini boleh di luar. Ini kebetulan kan pakai Amazon ya web service. Itu nanti begitu lewat dari itu semuanya harus ada di Indonesia. Ini karena kaitannya dengan bagaimana data-data seksi yang berhubungan data kesehatan itu akan disimpan dan bagaimana dilindungi dengan baik dan segala macam hal. Ya. Nah, tentunya juga yang paling penting pada saat kita memberikan kajian telemedicine adalah kita mampu nggak memberikan kajian. Seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa matang layanan telemedicine sudah berjalan di Indonesia. Ini contoh, saya ambil misalnya di Amerika Latin, mereka dari PAHO, dari WHO, mereka sudah punya kegiatan kajian namanya COVID-19 and telemedicine, sudah dilakukan kemarin di Juni 2020 gitu ya. Ini kami acu juga untuk kegiatan di. Kemudian ada lagi yang dari MAS ya, dari Eropa, mereka juga melakukan kegiatan untuk mengkaji seberapa matang, seberapa bagus, seberapa standar layanan telemedicine yang ada di Indonesia. Nah, ini kebetulan saat ini UNDP, saya diminta membantu sana juga dengan atensi, kami sudah mulai melakukan penandatangan MOU dan akan melakukan kajian terhadap layanan telemedicine yang sedang dilakukan di Indonesia selama pandemi. Ini harapannya akan menjadi satu baseline, menjadi satu data dasar yang akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menjadi acuan bagaimana nanti regulasi telemedicine yang kita gunakan untuk client to provider, yang mereka juga sudah mempunyai kegiatan untuk regulatory sandbox tadi ya, tentunya nanti juga akan berkaitan juga dengan integrasi dengan Kementerian Kominfo, dengan BPJS, dengan BPOM dan lain-lain. Itu mungkin lagi. Antara ini ya yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak banyak, plus juga belum lama ini tanggal 13 kemarin WHO dari Western Pacific Region juga mengeluarkan dokumen tentang bagaimana implementasi telemedicine service selama COVID-19 ya. Di situ ada
guiding principle and consideration for stepwise approach. Ini juga akan kita acu supaya nanti bisa menjadi rekomendasi bagi kementerian dalam mengembangkan regulasi-regulasi yang melindungi telemedicine kaitannya dengan di pandemi, plus juga spesifiknya di telemedicine untuk client to provider atau dari dokter ke pasien dengan beberapa lagi. Saya kira begitu saja dari saya. Semoga tambahan sedikit ini bisa memberikan wawasan baru bagi Bapak Ibu semua. Maaf dari sisi yang berbeda karena saya bukan dokter, tapi dari sisi teknologi dan beberapa hal yang lain yang mungkin belum disampaikan oleh pembicara yang lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Surahyo. Materinya cukup bagus sekali karena kami tidak paham sebenarnya. Ada apa namanya dari sudut pandang yang lain yang belum terbayangkan oleh kita. Ya, jadi menambah ilmu buat kita, Pak. Jadi ini satu hal yang penting sekali buat kami untuk melaksanakan telemedicine. Nah, ini kita karena waktu nyun sewu sudah jam